Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal untuk pengujian hipotesis. Masih di channel Zian Mirza. Yang pertama, kalian harus mengingat kembali tentang pengujian hipotesis. Dari pengertian yang sudah pernah dibahas, hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu. Jika hipotesis tersebut tentang nilai-nilai parameter, maka hipotesis itu disebut sebagai hipotesis statistik. Jika hasil yang didapat dari penelitian terhadap sampel acak dalam pengertian peluang jauh berbeda dari hasil yang diharapkan terjadi berdasarkan hipotesis, maka hipotesis ditolak. Dan jika terjadi sebaliknya, maka hipotesis diterima. Dalam melakukan pengujian hipotesis, ada dua macam kekeliruan yang dapat terjadi, dikenal dengan nama-nama kekeliruan tipe 1 dan kekeliruan tipe 2. Kekeliruan tipe 1 terjadi jika hasil akhirnya menolak hipotesis yang seharusnya diterima, dan kekeliruan tipe 2 adalah sebaliknya, menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Agar penelitian dapat dilakukan, maka kedua tipe kekeliruan itu kita nyatakan sebagai peluang. Peluang membuat kekeliruan tipe 1 biasanya dinyatakan sebagai alfa, sedangkan peluang kekeliruan tipe 2 dinyatakan sebagai beta. Berikutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam pengujian hipotesis pada distribusi normal. Langkah yang pertama adalah perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis dilakukan dengan dua macam, yaitu menentukan hipotesis awal atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Pengujian hipotesis dapat dilakukan sebagai atau dengan cara uji satu pihak atau uji dua pihak. Ini sudah pernah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Pengujian hipotesis uji satu pihak H0 X sama dengan Y, H1-nya X kurang dari Y, atau bisa juga H0-nya X lebih dari sama dengan Y, H1-nya X kurang dari Y. Kemudian uji satu pihak lagi, H0-nya X sama dengan Y, H1-nya X lebih dari Y, atau H0-nya X kurang dari sama dengan Y, H1-nya X lebih dari Y. Pengujian hipotesis dua pihak, H0-nya X sama dengan Y dan H1-nya X tidak sama dengan Y. Jika pada langkah yang pertama tadi adalah perumusan hipotesis, maka langkah yang keduanya adalah menentukan distribusi yang akan kita gunakan. Dalam hal ini kita akan membahas pada distribusi normal atau distribusi Z ya. Di sini ada bisa juga distribusi atau uji T, kemudian uji C kuadrat, F atau yang lain. Kemudian langkah yang ketiga adalah penentuan daerah penolakan hipotesis atau daerah kritis, dan yang keempat adalah memilih taraf nyata alfa yang atau disebut sebagai ukuran daerah kritis atau taraf signifikansi. Jika uji dua pihak, maka luas daerah kritis atau daerah penolakan pada tiap ujung adalah setengah alfa, seperti diilustrasikan gambar berikut ini. Luasnya setengah alfa pada setiap ujungnya untuk daerah penolakan. Daerah penerimaannya di tengah. Berikutnya ilustrasi untuk uji satu pihak. Jika H0-nya X sama dengan Y dan H1-nya X lebih dari Y, ilustrasi gambarnya seperti ini namanya uji pihak kanan ya. Dan uji satu pihak yang satu lagi adalah H0 X sama dengan Y, H1-nya X kurang dari Y. Ini adalah ilustrasinya uji pihak kiri. Langkah yang kelima menentukan nilai statistik, dan yang keenam atau yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh soal sebagai berikut. Pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Itu artinya setelah 800 jam dia tidak bisa dipakai ya. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu telah berubah.
Untuk menentukan hal ini dilakukan penelitian dengan jalan menguji 50 buah lampu. Ternyata rata-ratanya 792 jam. Coba dilihat bahwa pengusahanya mengatakan sekitar 800 jam. Ternyata setelah diuji dari 50, rata-ratanya 792 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Selidikilah dengan taraf nyata 0,05 atau 5%. Apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum? Jika diperhatikan, permasalahan ini merupakan permasalahan untuk menguji rata-rata uji dua pihak. Di sini yang dicari adalah, yang diuji adalah rata-ratanya uji dua pihak karena yang dilihat sudah berubah atau belum, tidak dilihat kurang dari lebih darinya. Penyelesaiannya untuk pasangan hipotesisnya, perumusan hipotesis H0-nya mu sama dengan mu0, rata-rata H1 mu tidak sama dengan mu0. Dengan mu0-nya sebuah harga yang diketahui digunakan rumus statistik Z sama dengan X bar atau X rata-rata dikurangi mu0 dibagi dengan sigma per akar M. H0 diterima jika negatif Z setengah kali 1 min alfa kurang dari Z setengah kali 1 min alfa dengan Z setengah 1 min alfa didapat dari daftar normal baku. Di daftarnya dengan peluang setengah kali 1 min alfa. Dalam hal lainnya H0 ditolak. Berikut ini langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, perumusan hipotesis H0 mu-nya sama dengan 800 jam. Di sini mu0-nya 800 jam, lampu itu masa pakainya sekitar 800. H1-nya mu tidak sama dengan 800, jadi berubah atau tidak, atau belum berubah. Berarti kualitas lampu sudah berubah jika mu-nya tidak sama dengan 800 atau bukan 800 jam lagi. Langkah kedua, karena sampel acak yang diambil cukup banyak, maka distribusi normal yang digunakan atau distribusi Z. Langkah ketiga adalah pengujian dua pihak. Kita sudah simpulkan tadi pengujian dua pihak. Kemudian langkah keempat, taraf nyatanya 5% atau 0,05. Maka negatif Z setengah 1 min 0,05 kurang dari Z setengah kali 1 min 0,05 akan sama dengan dari daftar tabelnya negatif 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96. Langkah kelima, nilai statistik hitungnya Z sama dengan 792 dikurangi 800 X bar dikurangi mu0-nya tadi dibagi dengan simpangan baku per akar 50 sama dengan negatif 0,94. Kesimpulannya Z hitungnya negatif 0,94 ada dalam daerah penerimaan H0 dalam taraf nyata 0,05 sehingga H0-nya diterima, artinya rata-rata masa pakai lampu masih sekitar 800 jam. Di sini negatif 0,94 itu berada di dalam daerah penerimaan di sini antara negatif 1,96 sampai dengan 1, di sini ya 1,96. Jadi ini ada di daerah penerimaan. Dengan demikian disimpulkan bahwa rata-rata masa pakai lampu masih sekitar 800 jam. Sampailah kita kepada soal latihan. Berikut ini soal latihannya. Proses pembuatan barang rata-rata menghasilkan 15,7 unit per jam. Hasil produksi mempunyai varians atau simpangan baku ya. Akar dari simpangan baku sama dengan 2,3. Di sini variannya diketahui, harus cari simpangan bakunya. Metode baru diusulkan untuk mengganti yang lama jika rata-rata per jam menghasilkan paling sedikit 16 buah. Untuk menentukan apakah metode diganti atau tidak, metode baru dicoba 20 kali dan ternyata rata-rata per jam menghasilkan 16,9 buah.
Pengusaha bermaksud mengambil resiko 5% untuk menggunakan metode baru apabila metode ini rata-rata menghasilkan lebih dari 16 buah. Di sini taraf nyatanya 0,05 ya. Apakah keputusannya mau mengganti atau tidak? Kalian boleh mengerjakan menggunakan cara-cara seperti tadi, langkah-langkahnya, atau bisa juga menyelesaikan soal latihan ini menggunakan cara yang lain atau yang berbeda. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bisa dikerjakan soal latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.